Tunggu udah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat dimanapun saat ini sahabat berada, kita sudah memasuki saum di hari kedua di bulan Ramadan dan insya Allah sahabat-sahabat saya doakan kita semua bersama saling mendoakan agar senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan dan juga kebahagiaan serta kegembiraan. Dan alhamdulillah saum ini tentu mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian sehingga produktivitas kita semakin meningkat. Produktivitas itu dalam banyak hal ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat masih terngiang gitu ya kalau mengikuti tausiah karena sekarang kan banyak sekali ya materi-materi untuk pengayaan mental spiritual. Masanya kita ini melakukan suatu proses upgrading, meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dari aspek ruhiyah kita sehingga kemudian kita bisa memetik hikmah optimal selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, tentu masih mengingat bahwa salah satu keutamaan kita yang bisa kita kerjakan kapanpun, dimanapun, dengan segenap kapasitas yang kita miliki adalah infak dan sedekah, di mana memang dari segi definisi ada sedikit perbedaan, di mana pada hakikatnya infak itu adalah mengeluarkan sebagian dari yang kita miliki. Artinya ini terkait dengan penghasilan, terkait dengan pendapatan, terkait dengan hal-hal yang memberikan keuntungan bagi kita, benefit ya dalam bahasa ekonominya mah gitu ya. Tetapi kalau sedekah itu tidak hanya berorientasi pada materi, tidak hanya berorientasi pada nilai tukar atau alat transaksi, melainkan dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, berdasarkan potensi yang kita miliki. Artinya bantu tenaga bisa, bantu dengan sikap kita di dalam katakanlah satu peristiwa gitu ya, bagaimana kita proaktif misalkan menolong orang lain di dalam musibah, kebencanaan dan sebagainya. Kan itu tidak menggunakan nilai transaksi yang merupakan alat tukar gitu ya, seperti uang ataupun mengirim Bitcoin misalnya mungkin ada. Nah ini tidak. Sementara infak atau anfako itu memang berkonotasinya pada sesuatu yang bernilai secara materi. Dan sebenarnya ini membuka banyak sekali potensi dan peluang gitu ya, bahwa di dalam bulan Ramadan itu kita tidak terpaku hanya kemudian karena memang dalam kondisi, banyak yang bertanya kan sekarang dalam kondisi pandemi secara ekonomi kita juga mengalami tekanan gitu, artinya tingkat kesejahteraan kita atau daya beli kita juga menurun. Ya memang ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri ya, artinya memang ini yang terjadi dan kita harus akui begitu bahwa pada hakikatnya tentu dengan adanya keterbatasan aktivitas, apalagi sekarang digalakkan dalam pembatasan aktivitas mikro ya, itu bukan lagi 3M melainkan 5M, di mana 3M-nya sudah hafal, 2M yang baru atau relatif baru adalah pembatasan mobilitas dan mencegah kerumunan. Artinya perputaran ekonomi itu biasanya menimbulkan kerumunan karena sebagai contoh paling sederhana saja, ketika sebuah kota berkembang dengan infrastruktur yang memadai, maka industri pun ingin mendekati gitu ya, karena untuk mengembangkan sebuah manufaktur tentu diperlukan daya dukung gitu ya, diperlukan diperlukan kesiapan fasilitas yang kemudian bisa menekan biaya produksi. Apabila tidak ada jalan raya ataupun jalan kereta api ya, dan kemudian juga letak dengan pelabuhan katakanlah terkategori sulit untuk dijangkau, hal-hal seperti ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi tentu saja. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi, kita tentu akan jauh lebih menyukai, ini dari sudut pandang pengusaha saja, ini logika saja, logika sederhana gitu ya,
bahwa kita tentu akan lebih menyukai apabila ada sebuah tempat di mana tempat tersebut sudah memiliki infrastruktur dasar yang sangat mendukung gitu, dalam pengertian tadi ada akses untuk transportasi, dekat dengan penyedia bahan baku, misalkan ini adalah industri manufaktur, di mana industri manufaktur tersebut membutuhkan, misalkan kalau otomotif tentu saja material berupa logam, dan ini logam ini tentu harus berada di dalam jangkauan yang kemudian efektif dan efisien secara pembiayaan. Dalam pengertian seperti ini tentu yang namanya industri akan mencari begitu daerah-daerah yang memiliki akses atau setidaknya kemudahan moda transportasi, sehingga kita bisa atau para pengusaha bisa mengefisienkan yang namanya aktivitas penyiapan barang modal, bahan baku, dan juga barang modal lainnya. Lalu juga kenapa harus dekat dengan pelabuhan, bandara? Karena mungkin sebagian dari bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi itu adalah barang modal yang datang dari negara lain, sehingga tentu perlu akses, perlu pintu, perlu yang namanya satu katakanlah kemudahan gitu, supaya kita bisa menekan sekali lagi efisiensi. Kalau kita berbicara dalam konteks bisnis atau pengusaha, itu pasti selalu penekanannya efisiensi, penekanannya adalah mengoptimasi potensi sumber daya dan sebagainya. Nah, apa dampak yang terjadi? Tentu fasilitas ini membutuhkan sumber daya manusia. Sampai saat ini sebelum kita melangkah ke industri 4.0 gitu ya, kita masih pasti kita masih berbicara atau berkutat di dalam konsep penggunaan sumber daya manusia dan mengoptimalkan dan mengefektifkan kontribusinya begitu. Nah, sumber daya manusia itu pada akhirnya akan mendatangi tempat di mana ada trickle down effect yang langsung dirasakan, di mana kita punya akses untuk mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu akan diganjar dengan nilai tukar atau uang, kata demikian. Maka muncul komunitas-komunitas, populasi-populasi, dan juga habitat-habitat yang memang terkait dengan industri gitu. Sehingga di sini ada spesifikasi ciri khas gitu ya, daerah-daerah penyangga, daerah-daerah satelit, daerah-daerah yang punya basis manufaktur kuat itu akan membangun satu lokus komunitas yang terdiri dari pekerja, dan di situ akan ada lagi efek-efek yang muncul, yaitu ada penyediaan kebutuhan termasuk dalam hal ini sembako, bahan pangan, tempat makan, laundry, dan seterusnya begitu sampai servis kendaraan. Dan ini mengakibatkan konsep-konsep tata ruang itu kadang menjadi tidak berjalan sesuai dengan idealisme awal, kira-kira seperti itu. Kok ceritanya sampai ke sana, Pak? Padahal kita mungkin tadi lebih mengacu pada bagaimana proses kerumunan itu terjadi. Nah, sama pada hakikatnya ketika sekarang sentra-sentra ini tidak diperbolehkan untuk menjalankan satu aktivitas yang semula menjamin terjadinya pertukaran gitu, ada nilai tukar tertentu, dan kemudian kemampuan yang terkait dalam hal ini adalah daya beli, purchasing power parity, maka otomatis orang yang tidak mendapatkan akses gitu ya akan mendapatkan kesulitan secara ekonomi, dan juga tidak akan membelanjakan karena tidak ada nilai tukar, alat tukar yang bisa dibelanjakan, kira-kira seperti itu. Maka hari-hari ini mungkin kita akan sulit ketika berbicara di dalam konteks ketahanan sosial yang dibangun dalam dimensi muamalah, yaitu ketika kita dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini untuk berinfak dan memperbanyak infak dan sodako, karena zakat itu kan wajib ya. Tentu saja apabila kita memang sudah masuk dan memenuhi kriteria sebagai muzaki. Nah, kalau kita memang tidak masuk ke sana, ya mungkin kita justru tergolong pada 8 asnaf yang bisa menerima, dan itu sudah diatur semua sedemikian indah sehingga kesejahteraan sosial itu adalah menjadi salah satu titik tumpu betul dari pola ataupun model dakwah yang ada di dalam Islam, yaitu penguatan berdasarkan upaya untuk melakukan
sebuah ini ya, apa namanya, pembangunan konstruksi yang dapat memuliakan harkat manusia gitu. Jadi artinya memanusiakan manusia itu, memuliakan itu tentu harus memahami karakter dasar dari manusia itu sendiri. Kita kan mungkin punya satu kapasitas yang terbangun dari potensi yang telah disediakan oleh Allah. Bahkan kita meyakini dengan segala keistimewaan yang mengintegrasikan kita dengan berbagai potensi yang ada di sekitar kita. Ya kan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tetapi pada akhirnya kita juga harus melihat bahwa tidak ada gitu yang diciptakan oleh Allah itu menjadi sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Mengapa? Karena setiap elemen itu pasti punya daya guna. Nah, maka dengan demikian, ketika kita melihat ada kondisi yang diwarnai dengan katakanlah seperti hari-hari ini keprihatinan gitu ya yang terjadi di antara kita, gitu, maka kita juga melihat tentu selalu ada peluang gitu ya untuk melakukan suatu upaya peningkatan kualitas kita, derajat kita, karena pada hakikatnya pada saat inilah diperlukan sebuah model baru di dalam berinteraksi yang bisa menghasilkan konsep ukhuwah digital, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat inilah saatnya kita berinfak, karena kalau tadi sedekah kita inilah saatnya bersedekah, karena mungkin tadi kita punya excuse ya kalau kita berinfak yang berasal dari kata anfaka, yunfiku, membelanjakan, membiayai, itu mungkin kita tadi berkata untuk belanja dan biaya pribadi saja saya sulit, lalu bagaimana saya harus membelanjakan apa yang tidak saya miliki gitu. Tetapi ketika kita bersedekah, dalam hal ini kita bisa berkontribusi di dalam konteks keilmuan, kita bisa berkontribusi di dalam partisipasi sosial, kita bisa berkontribusi di dalam membangun sebuah jejaring untuk menghasilkan sebuah ketahanan yang berkesinambungan, maka pada dasarnya, pada hakikatnya, kita juga sudah melakukan satu ibadah yang insya Allah gitu ya bisa punya kontribusi yang sangat signifikan gitu kepada apa namanya untuk umat. Nah dengan demikian kalau misalkan kita bisa apa namanya mengakumulasikan hal tersebut gitu sebagai bagian dari kekuatan apa pokok ya apa namanya salah satu fondasi ataupun salah satu sokok guru umat untuk membangkitkan kemandirian di samping kemudian untuk mengoptimasi potensi sumber daya manusianya, insya Allah kita akan bisa menjadi sebuah umat mandiri yang kemudian tidak terjebak di dalam apa ya suatu kondisi mudah sangat mudah terpengaruh gitu ya oleh berbagai sistem yang tidak kita mampu untuk menjadi bagian dari proses kendalinya. Gitu kan kira-kira. Nah, itu sedikit pengantar. Maka saya ingin kembali terlebih dahulu pada esensi dari saum. Apabila saum itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan gitu kan. Kalau kita kembali kepada dalilnya kan tujuan utamanya adalah menghasilkan manusia yang meningkat gitu ya derajat ketakwaannya. Tapi tentu saja derajat ketakwaan ini perlu sekali untuk dielaborasi di dalam indikator-indikator yang sifatnya dapat dirasakan dan kemudian langsung memberi kebermanfaatan. Jadi artinya konsep hoirunnas anfa'uhum linnas tersebut itu harus bersifat terapan dalam pengertian ada yang bersifat teori dan ada yang kemudian harus sampai gitu ya kepada masyarakat secara langsung dan bisa dirasakan. Saya ambil contoh. Kalau kita melihat bertadabur gitu kepada alam dan juga kemudian melihat tanda-tanda proses penciptaan yang telah Allah hadirkan sebagai bagian dari kasih sayang Allah itu kalau kemarin kita sempat bahas dalam konteks surat Ar-Rahman gitu. Sekarang mungkin kalau kita lihat juga ketika kita bertafakur dan melihat berbagai tanda di alam itu utilitas atau kebermanfaatan menjadi salah satu hal yang senantiasa menjadi ciri. Jadi kalau kita melihat lebah, kita melihat proses penyembuhan, kita melihat keanekaragaman spesies, itu kan menunjukkan tidak ada satu spesies pun yang sebetulnya berhak untuk dimusnahkan gitu enggak. Kita nggak punya hak gitu untuk memusnahkan satu spesies karena kehadirannya di dalam konteks apa namanya
keterhubungan setiap elemen di alam semesta sebagai bagian dari sunatullah, itu tidak boleh kita nafikan gitu, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena semua punya peran yang sebenarnya bukan persoalan kualitatif besar kecil atau kuantitatif banyak sedikit, bukan, melainkan ini semua memiliki peran yang sama signifikan gitu. Jadi kalau kita berbicara misalkan keluarga lebah Apis dorsalis, kita selalu memuji kan, wah lebah itu bekerja keras, dia mengumpulkan nektar, terus kemudian dia membangun sarang, bahkan ahli geometri Euclidean bisa membangun heksagonal, lalu kemudian bisa mengolah materi-materi terbaik dari tumbuhan gitu ya, sehingga kemudian nanti menghasilkan juga kebaikan yang bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Wah, berbeda tuh sama misalkan katakanlah apa krokodilus ya, buaya, itu berbeda tuh sama ikan hiu, atau berbeda tuh dengan kalajengking, laba-laba tarantula yang mungkin membahayakan atau mendatangkan ancaman bagi kita. Ini kan kita yang menempatkan diri sebagai makhluk yang kemudian mempolarisasi bahwa ada yang satu dan lain hal, satu sama lainnya saling mengancam gitu. Jadi seolah-olah kita yang membuat satu perbedaan, kita sendiri yang membuat sebuah dimensi, membuat sebuah poros diametrikal yang menempatkan perspektif kita sebagai mungkin orang yang semata atau makhluk yang semata mengambil manfaat. Jadi ini manusia itu kan memang sifatnya profit taking, berpikirnya apa yang menguntungkan bagi kita itu egosentrisme, antroposentris namanya di dalam bahasa antropologi. Kita tuh acap melakukan sebuah aktivitas termasuk sampai melahirkan budaya karena kita itu punya sifat antroposentrik gitu. Jadi tujuannya semua kota dibangun demi manusia gitu ya, bahkan penggunaan material beton, kemudian semen, kemudian juga aspal menutupi permukaan, mengurangi runoff gitu ya, sehingga tidak terjadi proses penyerapan. Padahal kan kalau kita melihat ya, keberadaan hutan, keberadaan lereng, keberadaan mata air, keberadaan sumber daya air baku secara artesis, bagaimana kemudian di miringan-miringan itu pohon-pohon yang berakar tunjang itu membantu menahan laju air di permukaan dan menyediakan retention time dan retention area untuk kemudian bisa masuk, mengimbibisi dan menjadi bagian dari sistem air tanah, misalkan seperti itu. Nah, kita kan membangun itu melihat bahwa lokasi ini sangat baik, punya view ke lembah, di mana notabene di lembah itu sudah ada sebuah kota. Lalu kemudian kalau malam bisa bermandi cahaya, berarti ini tempat yang paling bagus gitu. Kita mungkin mengorbankan gitu beberapa pohon yang selama ini sudah bertugas berperan sebagai penyangga, tidak hanya pada kasus tanah longsor, tetapi juga tadi bagaimana mengelola air, mengolahnya supaya bisa menjadi cadangan gitu ya. Pohonnya pun bisa menjadi pengubah karbon dioksida, menghasilkan O2, dan kemudian juga kayunya pun secara selektif, ya, tebang pilih itu kehutanan industri itu kan harapannya begitu ya, ada proses tebang pilih dengan tanam kembali gitu ya, sehingga kemudian ada kebersinambungan. Itu kan dihitung gitu per area, itu berapa pohon saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia, lalu selebihnya harus menunggu proses regenerasi yang dulu dinamakan reboisasi. Sama seperti ketika manusia melihat di daerah Kampar, di daerah Siak, di daerah Riau, di daerah Kuala Kapuas, di daerah tertentu di lembah Membramo itu ya, di mana di dekat Merauke itu banyak sekali lahan rawa, banyak sekali lahan gambut gitu ya. Karena kita ini memang kaya dengan potensi sumber daya alam termasuk hidrokarbon. Gambut itu kan batu bara muda yang kemudian diikuti di lapisan berikutnya dengan cara penghitungan batu bara itu kan berdasarkan kalori yang dihasilkan selain dari usia karbon. Kalau dari usia yang dihasilkan itu namanya MMBTU ya. Jadi ada nilai di mana British Thermal Unit itu menjadi ukuran gitu seberapa panas, misalnya 6.000 MMBTU, 5.500 sampai ke 7.000. Nanti juga dipergunakannya di pembangkit listrik tenaga uap itu ya, PLTU itu nanti tanurnya ataupun proses reaksinya itu proses pembakaran, kombustinya itu combustionnya
itu paling ideal apabila menggunakan batu bara dengan tingkat MMBTU berapa gitu. Jadi banyak yang sekarang menggunakan tingkat MMBTU rendah dan hasilnya adalah emisi gas buangnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MMBTU yang tinggi. Karena apa? Efisien kan, semuanya berubah menjadi kalor sehingga massa yang tersisa berkurang, sehingga otomatis debu batu baranya yang berisi karbon itu semakin berkurang, meskipun sekarang itu sudah mulai diubah secara akurat karena memang bisa didaur ulang menjadi bricks ya, menjadi bagian dari konkret ataupun beton ataupun material-material lain yang dapat dipergunakan dalam pembangunan. Tapi sebenarnya yang terhambur dan tersebar juga masih bisa menimbulkan permasalahan kesehatan, terutama di saluran pernapasan. Misalnya itu. Nah, maka apabila kita melihat lagi gitu ya, eh, eh, banyak sekali gitu potensi-potensi seperti ini yang kemudian dialihfungsikan oleh manusia. Tadi apakah kita tidak boleh mengelola jutaan hektar lahan gambut? Boleh, tetapi kan kita sudah diminta ikro ya. Nah inilah sebetulnya sodako ilmu saat ini menjadi sangat penting gitu, karena ketika kita berkolaborasi dan tidak hanya berpikir misalkan dari satu aspek belakang gitu ya, engineering saja atau pertanian saja. Pertanian mungkin berpikirnya saya perlu tanah yang subur dan saya perlu membuka lahan, sehingga kita lihat terjadinya proses domestikasi pada tanaman berpotensi industri seperti sawit misalnya. Kan yang terjadi bukan sekedar budidaya tetapi juga homogenisasi, artinya yang semula hutan atau daerah tutupan hijau itu bersifat polikultur, saat ini menjadi homogen gitu, hanya satu tanaman, dan bahkan kalaupun ada tanaman lain dianggap gulma. Ada sekarang upaya untuk tumpang sari diversitas, tapi sekali lagi secara antropologis pendekatannya tetap antroposentrik. Tumpang sari itu bukan didasarkan kepentingan keseimbangan lingkungan, tetapi justru lebih pada bisa mengoptimasi lahan untuk memberikan hasil lebih pada penggarapnya. Makanya tumpang sarinya juga tanaman-tanaman produktif gitu ya. Misalkan kopi tumpang sarinya dengan sayur atau dengan singkong gitu ya. Ini bukan berbicara diversitas, tetapi ini bicara soal diversifikasi. Tolong dibedakan. Karena ketika kita berbicara biodiversitas, keragaman hayati, kita melihat masing-masing peran dari spesies ataupun vegetasi yang ada di dalam keseimbangan serta optimasi pelaksanaan fungsi ekosistem yang terdistribusi di habitat tersebut. Tetapi apabila kita berbicara tentang bahwa itu bisa panen, bahwa itu bisa menghasilkan palawija, bahwa itu bisa menghasilkan nilai ekonomi, ya punya nilai tukar, ini kan antroposentris, ya, tidak tetap porsi alamnya itu tidak mendapatkan prioritas dalam pengertian yang penting orangnya mau menggarap dan bisa mendapatkan nilai tambah sambil menunggu panen. Ini juga satu solusi ya, dalam pengertian orang menunggu panen itu perlu makan. Terus didapatkan dari mana? Karena sebagian besar proses perkebunan itu menggunakan mekanisme kemitraan atau plasma inti rakyat. Ini juga menurut saya sangat baik. Tetapi ada hal-hal yang tentu harus kita pikirkan. Jangan berpikir antroposentris, karena tugas kita itu menjadi khalifah, bukan hanya ditujukan address-nya tidak hanya untuk manusia. Kan teman-teman hafal semua kan? Mama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi artinya rahmatnya itu bukan hanya bagi sekelompok manusia gitu ya, tetapi alam semesta sekalian alam, dalam pengertian artinya pohon mahoni pun kita berkewajiban gitu ya untuk menjaga keberlangsungan kehadirannya gitu ya. Pohon sengon, semut merah, tadi kemudian congcorang, belalang sembah, ya, mantis gitu ya. Kan semuanya punya fungsi. Burui ataupun juga kini-kini, kuang-kuang gitu ya. Terus kemudian juga banyaklah dalam hal semua spesies yang saat ini kita kenal tentu memiliki kontribusi, apalagi kita ini hidup di garis khatulistiwa ya, macam-macam diversitasnya. Kenapa? Serangga saja merupakan salah satu daerah dengan tingkat keragaman tertinggi di dunia gitu dari segi insekta. Belum kita berbicara koralia, terumbu karang, belum kita berbicara tentang sebaran primata ataupun hewan-hewan mamalia yang kemudian juga di Indonesia itu ada garis Wallacea, ada garis Weber, ada satwa endemik yang merupakan perpindahan
batas geografis karena adanya peristiwa geologis sehingga menimbulkan perbedaan secara biologis. Ya, ini satwa endemisnya beda di Sulawesi dan di Kalimantan sudah beda. Barat Indonesia, Timur Indonesia sudah sangat beda. Bahkan kalau kita lihat di Papua itu ada marsupilia. Marsupilia itu hewan berkantung seperti kanguru yang ada di Australia. Jadi ini kan kita bisa melihat bahwa Arafura dan sebagian laut yang kemudian memisahkan Australia dan juga Australia dan Papua itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah dinamika geologi di mana lempeng bumi, lempeng benua itu masih terus bergerak. Kita bisa melihat contohnya adalah pada tentu saja zona-zona subduksi di sepanjang alur megatrust atau yang kemarin bisa kita lihat di Malang Selatan di mana terjadi gempa di zona Benioff, jadi zona hunjaman subduksi yang masuk dari lempeng benua Australia masuk ke arah Indo-Eurasia, dan itu kemudian menimbulkan thrust fault atau tekanan naik yang mengakibatkan gempa yang kemudian tersebar merata ke seluruh Jawa Timur melalui antara lain yang terkuat lewat gelombang esnya, surface wave-nya yang ada dua, longitudinal sirkular dan juga gelombang cinta. Karena bukan karena seperti cinta hati-hati begitu, bukan, melainkan gelombang cinta itu karena penemunya namanya Profesor Love. Jadi Profesor Love, jadi nama orang sebenarnya itu. Ya sama dengan Mercalli Modified Index skala untuk gempa bumi, itu bukan karena Mercalli itu terkait dengan satu fenomena alam, bukan, itu adalah nama penemunya, itu kira-kira. Itu Mercalli Modified Index itu adalah model adaptasi berdasarkan dampak pada konstruksi gitu ya. Kalau aslinya kan Richter, itu juga nama orang. Skala Richter atau mungkin skala gempa Indonesia itu juga sudah ada dirilis oleh BMKG sebagai pihak yang berwenang gitu. Dan kita pun juga sudah punya peta sebetulnya zona-zona subduksi di mana megatrust itu berakhir dan berawal, terus kemudian zona-zona rawan gitu ya, misalkan ada peta gunung api aktif gitu yang ada di cincin api Sunda besar Sunda kecil, lalu ada peta Moho ya. Peta Moho itu diskontinuitas yang terjadi antara crust dan mantle, daerah-daerah yang ada celah gitu di antara lempeng benua dan di antara mantel yang menutupi outer core dengan kerak gitu ya. Kan kalau dari luar ke dalam kita itu ada litosfera, ada astenosfera gitu ya, sampai kemudian outer core dan inner core yang terdiri dari tadi ada nikel dan besi yang bagian cairnya di outer core itu ada sampai suhunya 4.500 derajat Celcius, dan karena panas itu adalah kinetik, panas itu adalah tenaga yang menghasilkan gerak, maka material semi solid dan juga liquid itu berputar. Sehingga kita kemarin sudah bahas juga menghasilkan perisai terhadap radiasi elektromagnetik namanya sabuk Van Allen, dan itu nanti melindungi kita dari terpaan sinar aktivitas kosmik yang apabila dilanjutkan diteruskan tanpa dilindungi oleh filter dan juga intensitas yang diterima besar akan menimbulkan banyak permasalahan bagi makhluk hidup dan juga bagi keberlangsungan berbagai sistem ekosistem dan juga keberlangsungan pola hidup spesies dan komunitas yang ada di muka bumi. Nah, jadi saya kesempatan kali ini ingin melihat gitu bahwa konsep bersodakoh ini, mumpung lagi Ramadan, maka konsep bersodakoh ini sebetulnya karena tadi ya ternyata kerumunan, contohnya analoginya jadi ke sana gitu, karena kerumunan orang itu bisa menjadi sumber penularan, lalu kalau tidak pakai berkerumun ekonomi menjadi tidak berjalan. Maka kita memigrasikan kerumunan ini secara digital. Artinya kita berkerumun virtual, kita sharing gagasan lalu mewujudkan di dalam bentuk aktivitas yang mungkin tetap contactless dalam pengertian bisa diotomasi dengan kemajuan yang namanya teknologi IoT, Internet of Things, di mana di dalamnya sudah ada yang namanya kemampuan mikrokontrol untuk menggerakkan berbagai hal yang semula memerlukan fungsi manusia. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama. Di mana nanti posisi sumber daya manusia? Tapi saya ingin menceritakan dulu
betapa manusia dengan kemampuan yang luar biasa sudah berhasil menambah organ dan menambah indera. Kira-kira demikian. Dan ini atas izin Allah tentu saja. Maka ilmu pada hari ini juga sedekah, sehingga kita mungkin esok-esok hari juga akan membantu memikirkan bagaimana menerapkan konsep ini agar semata tidak hanya memberikan keuntungan bagi orang-orang yang kebetulan menguasai, punya modal gitu ya, punya potensi dan kompetensi untuk kemudian dalam tanda petik gitu ya menjajah gitu sebagian dari yang lain gitu, karena tentu akan ada yang menjadi target market, akan ada yang menjadi orang yang termarginalkan, akan ada eksploitasi baru, mungkin tidak pada sumber daya alam, tapi justru lebih pada sumber daya manusia. Nah, saya ingin masuk perlahan-lahan dengan contoh tadi, ada contoh gambut, ada contoh IoT. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Manusia perlu makan, manusia perlu lahan, manusia perlu ekspansi, manusia perlu ekstensifikasi, manusia perlu mengkonversi sehingga terjadilah konversi besar-besaran lahan yang tidak lagi sesuai dengan tata guna, sehingga kita berusaha melakukan RED gitu ya, melakukan reduksi emisi dan juga proses penggunaan pengembalian fungsi lahan sesuai dengan tata guna gitu. Nah, saya ingin masuk ke ranah manusia dengan kapasitasnya untuk bisa mengekstrapolasikan fungsi otak menjadi bagian dari sebuah sistem yang berada di luar manusia gitu ya. Jadi artinya mekanisasi apa yang sebetulnya merupakan hal yang bersifat biologis, kira-kira seperti itu. Sebagai contoh paling sederhana gitu ya, mungkin dalam 2-3 hari yang lalu ada satu jurnal, ada satu pemberitaan saintifik dan juga semi ilmiah juga ramai dibicarakan, itu ketika seekor kera dipasangin Neuralink oleh timnya Elon Musk gitu, dan kera tersebut kemudian diminta memainkan sebuah game, gamenya namanya game Pong, kalau yang masih zaman dulu masih ingat eranya Nintendo dan sebagainya, yang masih sangat sederhana grafisnya gitu ya, belum ada VGA card, belum ada VGA card, belum ada teknik CGI, belum ada 3D animation, sehingga masih sangat sederhana karena prosesornya pun kalau waktu itu ingin powerful itu mikrokomputer tuh bisa serta rumah gitu ya. Bahkan nggak lama sebelumnya Lady Ada itu masih menggunakan punch card gitu ya. Jadi komputer zaman dulu itu sebetulnya pengembangan dari abakus, perkembangan dari mesin hitung dari era zaman peradaban manusia purba di Tiongkok, dan juga Liker, alat hitung bangsa Tunisia gitu. Jadi pada akhirnya kita punya nih satu kemampuan processing yang kemudian bisa digunakan dan dioptimasi pemanfaatannya oleh manusia. Nah, si kera ini ditempeli sensor gitu dan juga chips gitu di otaknya. Which itu tentu adalah Neuralink ya, produksinya Elon Musk. Lalu diminta main game yang sederhana itu, menggerakkan kursor yang cuma balok gitu untuk memukul bola. Ini kayak pingpong, namanya makanya pong, permainannya pong. Gitu. Dia pakai joystick gitu. Dan kalau dia akhirnya conditional learning ya. Jadi kalau menurut beberapa teori psikologi itu kan ada conditional dan unconditional. Nah, ini kalau kita melihat di sini pembentukan behavior-nya, perilakunya untuk menuruti panduan yang telah ditetapkan. Kalau kita mengacu pada teorinya Pavlov, ini dikondisikan gitu. Jadi ini conditional gitu ya. Conditional learning, belajar dengan pengkondisian tertentu dan dia mendapatkan stimulus lalu diiming-imingi dengan benefit gitu. Dia tanpa disengaja berulang-ulang menyentuh joystick, lalu kalau joystick itu berhasil menjalankan kursor, dia akan mendapat insentif berupa pemberian smoothies pisang, smoothies pisang yang udah di blender gitu, pakai susu, pisang pakai susu, disalurkan melalui cuk gitu. Jadi dia lama-lama karena tadi conditional learning, seperti anjingnya Pavlov, dia akan keluar air liur kalau mendengar suara bel, karena bel itu terasosiasi selalu habis bel dibunyikan, makanan dikirimkan. Nah sama, kera ini tahu gitu, kalau saya menggerakkan ini, smoothies datang. Maka dia melakukan efek manipulatif pada dirinya sendiri. Menggerak-gerakkan terus si kursor supaya permainan Pong itu bisa berlangsung, karena rewardnya dia ngerti gitu, dia akan segera dapat smoothies. Nah,
masih mekanistik, artinya kera ini menggerakkan langsung joystick untuk menggerakkan kursor dalam permainan Pong. Tetapi tahap selanjutnya, karena ini sudah menggunakan komunikasi wireless dalam konteks lokal gitu, sebenarnya Neuralink itu sudah terkoneksi gitu ya. Ya konteksnya contohnya seperti NFC lah atau Bluetooth gitu, langsung dengan device. Jadi maka ketika kera ini sudah tidak lagi sebenarnya disconnect ya, si joysticknya itu sudah di-disconnect gitu ya, sudah joystick sudah di-disconnect. Kera ini masih bisa menggerakkan kursor gitu melalui chips Neuralink yang kemudian mentransmisikan perintah-perintah motorik yang ada di premotorik cortex dan juga supplementary motor area serta premotory areanya gitu ya. Itu daerah perencanaan gerakan sampai kemudian mengeksekusinya menjadi sebuah aksi gitu. Jadi ada supplementary motor area SMA dan primary motor cortex PMC itu yang ada di daerah lobus frontalis. Kita mirip tuh, baik manusia ataupun kera itu hampir sama. Lalu artinya ini menunjukkan bahwa hanya lewat otak dalam konteks BCI atau Brain Computer Interface itu sudah bisa melakukan manipulasi terhadap melakukan kendali terhadap device. Nah, kedepannya mungkin kita akan bisa melakukan reverse bioengineering dalam pengertian kita bisa memasukkan perintah, menginstalasikan aplikasi ataupun bahkan operating system ke dalam otak melalui mekanisme yang sama. Ini kan keluar kita bisa tangkap, masuk juga mestinya bisa gitu karena jalurnya sih sama-sama saja. Ada saraf yang bersifat menerima gitu ya, sensoris, dan juga ada yang bersifat memberikan respon atau motorik gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu hal. Nah, maka kalau kita melihat hal tersebut, manusia itu akan punya kendali kuasa terhadap banyak sistem bahkan melalui koneksi langsung dari otaknya. Nah, maka saya kemudian ingin sedikit masuk gitu. Nah, teknologi yang saat ini sudah berkembang gitu ya, karena manusia tadi diminta harusnya menjadi khalifah, sifatnya tadi wa marsal kaila rahmatan lil alamin. Lalu kemudian kita harus mengedepankan konsep distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Lalu kemudian tidak ada orang yang terjalimi, tidak ada orang yang kemudian merasa justru kehadiran kita menjadikan hidupnya penuh dengan kesulitan. Maka pada gilirannya kita juga akan masuk pada konsep di mana kita dapat melakukan suatu proses inovasi teknologi, mengendalikan banyak proses dan aktivitas di sekeliling kita, proses industri, manufacturing, dan juga aktivitas sosial itu bisa dilakukan by proxy gitu loh. Jadi nah ini yang kemudian orang mengenal sebagai IoT, Internet of Things. Selama segala sesuatu dan lain hal itu dapat terkoneksi, terhubung di dalam sebuah network tertentu ya, ada konektivitas gitu, kita bisa melakukan banyak hal. Maka prasyarat utama atau 4 prinsip dasar terselenggaranya IoT atau Internet of Things itu, satu itu adanya device, adanya sensor, adanya kemampuan mengakuisisi data sehingga kemudian data itu kemudian bisa diolah dan bisa menjadi input, dan pada gilirannya outputnya itu bisa berupa reaksi yang sifatnya juga bisa kembali kepada pengirim data itu sendiri. Jadi artinya ada feedback gitu. Nah, device itu sekarang sudah banyak. Baik itu HP, baik itu wearable device, baik itu sensor yang kemudian bisa memetakan berbagai kondisi lingkungan, ataupun dari mesin, ataupun dari banyak tempat lah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah tentu saja network atau jaringan atau media yang terkoneksi. Nah, sekarang kita juga sudah melihat Indonesia ini termasuk yang luar biasa ya, artinya tidak kalah lah, meskipun banyak orang masih teriak-teriak ya, wah ada beberapa daerah yang belum mendapatkan akses, belum full coverage gitu, belum terpenuhi kemampuan untuk mengakses jaringannya gitu. Maka konektivitas itu menjadi kata kunci. Sementara kita punya IDN ya, Indonesia Digital Network, yang per 2018 itu kurang lebih kabel submarine yang bawah lautnya saja sudah sekitar 36.000 kilometer, sementara yang terrestrial digital microwave itu di sekitar 69.000 sekian, jadi ada 118.000 kilometer terkoneksi
Dan kemudian juga ada sedikit yang berbeda pada mobile service center atau mobile service network itu karena menggunakan BTS ya kan. Nah, BTS kita tuh udah banyak sekali loh, kalau nggak salah 128.000 BTS hanya oleh operator plat merah Telkomsel yang sekarang dikelola oleh anak perusahaan Telkom yang lain gitu. Lalu belum kita berbicara misalkan VPN gitu, menggunakan satelit sebagai transmitter data. Itu syarat kedua tercapai. Lalu yang ketiga harus ada platform, kita punya kepentingan yang banyak dan punya perbedaan genre, itu sehingga kita harus punya satu platform yang menjadi tempat mendaratnya pesawat-pesawat yang mengangkut banyak kepentingan tersebut. Kalau itu seperti bandara gitu. Lalu dari sana tentu harus ada aplikasi-aplikasi yang relevan gitu, sehingga kita bisa memanfaatkan konektivitas dan device serta sensor yang ada dengan platform yang sudah kita. Kalau di dalam negeri untuk platform IoT ini sekarang juga di banyak juga sudah disediakan antara lain oleh Telkom itu lewat Antares. Ada produknya namanya Antares. Terus aplikasi tentu sudah banyak sekali. Nah, kenapa ini menjadi hal yang sangat menarik gitu bagi saya? Karena dengan demikian akan terjadi banyak hal di mana intensitas kontak manusia akan semakin berkurang. Jadi artinya manusia ini pada gilirannya akan semakin tadi menjauhi kerumunan dan justru berkerumun avatarnya gitu, berkerumun secara digital, identitas dari entitas yang sebetulnya berada di dalam dimensi maya gitu, artinya bukan merepresentasikan orang yang ada di dunia nyata. Dan inilah yang nanti akan, dan sekarang dengan adanya e-commerce atau marketplace, hal-hal seperti ini sudah bisa kita cermati, sudah mulai terjadi gitu ya, bahwa pada hakikatnya orang berbisnis, berjual beli itu melakukan autentifikasi, verifikasi pun tidak pernah memverifikasi orang aslinya. Kita hanya berbicara ID, kita hanya berbicara nomor induk kependudukan, tetap atau misalnya nomor pelanggan BPJS. Tapi kan sebenarnya orangnya kita nggak tahu gitu. Jadi NIK itu merepresentasikan siapa? Oh, itu sebuah nama. Tapi apakah nama itu eksis, benar ada, kita juga nggak tahu. Karena nanti sekarang ada aplikasi namanya Sinar, dihelat oleh Korlantas Mabes Polri. Bahkan perpanjangan SIM juga sudah online, artinya ujiannya pun diberikan dalam bentuk simulasi berlalu lintas online, semuanya online. Permohonan dan perpanjangan SIM juga online. Sehingga sebetulnya kalaupun nanti ada SIM elektroniknya pun sebagai bisa digunakan sebagai identitas personalnya yang sebetulnya nggak jelas identitasnya gitu kira-kira ya. Jadi orangnya bisa nggak ada gitu, identitasnya bisa ada. Dan ini nanti mungkin dengan semakin cerdasnya sistem itu atau engine bisa menduplikasi gitu, pingin bikin orang gitu, dan pingin bikin orang yang berada di dalam sebuah habitat digital. Sehingga dulu dalam buku Gense saya menyebutnya ini namanya digitat atau digital habitat, atau habitatnya yang terdiri dari spesies-spesies digital, dalam pengertian hanya terdiri dari bit saja gitu. Jadi tidak ada sosok materi gitu. Jadi dia memang hanya sekumpulan data yang dilabeli dengan informasi, lalu di dalamnya melekat ataupun terinstalasi sebuah kecerdasan. Apakah itu mungkin? Mungkinlah, sekarang ada software develop software kok gitu ya. Artinya sebuah sistem diberi kemampuan untuk merekayasa, membangun, mendevelop, mengcoding gitu ya, aplikasi lanjutannya gitu untuk memenuhi kaidah, menghabiskan tugas secara merata gitu. Jadi bisa bikin gitu sub aplikasi gitu yang kemudian bisa mensamit hasilnya untuk memperkokoh konstruksi processing secara majornya, secara induknya. Itu kira-kira bahasanya. Mungkin secara teknikal Mas Nanda bisa lebih menjelaskan, lebih mendetail. Mungkin besok Mas Nanda yang giliran mengisi program RPC Nagari Ramadan. Nah, ini lanjutkan lagi sedikit ya, karena ini memang sudah mendekati maghrib, dan di Jawa Timur saya kira mungkin tinggal beberapa menit lagi kayaknya nih kalau Jawa Timur. Kalau Jawa Barat masih rada lumayan. Mungkin saya 5 menitan lagi lah, 5-10 menit maksimal. Nah, saya ingin sedikit melanjutkan. Kenapa ngayaynya sampai sini? Barangkali teman-teman bertanya, Kak Agus mungkin bertanya, ini tadi dari konsep infak, sodako, keutamaan berinfak dan sodako di bulan Ramadan dalam konteks bagian dari upaya riyadhah, menahan diri,
lalu kemudian masuk ke kebermanfaatan bagi sesama dan juga bagi semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lalu konsep utilitas atau fungsi yang senantiasa memberikan arti dan makna apabila secara esensi bisa menghasilkan kebaikan, kan gitu. Itu kan hal hukum dinas. Kok sampai ke IoT gitu ya, dan kok nanti sampai ke pertanian dan mungkin jadi nanti ke monokultur tadi ya, seperti dalam perkebunan dan sebagainya. Nah, kita bisa bayangkan ketika IoT ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan, kita akan semakin mengurangi kontak gitu, dan tadi bahkan mesin pada satu ketika gitu ya akan mampu membangun sebuah kecerdasan menyerupai kognitif manusia gitu. Jadi yang namanya kognitif neural network, yang namanya artificial neural network, yang namanya mungkin yang dikembangkan oleh sahabat kita Pak Arwin, knowledge growing system, di mana mengadopsi cara belajar manusia untuk menyedot gitu ya materi-materi pembelajaran yang tersedia, baik itu dari pengamatan terhadap perubahan perilaku data ataupun juga bahkan langsung diberikan sekumpulan data yang telah dimodulasi menjadi informasi, sehingga tentu saja dalam tahapan berikut ketika berhasil disintesis akan menjadi pengetahuan atau knowledge gitu. Jadi nah, di sisi ini kita akan melihat bahwa proses interaksi itu akan semakin berkurang. Tetapi di satu sisi kita memiliki banyak potensi terbuka gitu, platform yang begitu luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena tadi pagi saya baru saja terinspirasi dan juga sharing tuh pada teman-teman di grup, salah satu WA grup di Rumah Peradaban, tempatnya Nagari Ramadan, yaitu keberhasilan sebuah startup yang digawangi oleh anak muda, alumni STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hayat Teknologi dan Ilmu Hayati, SITH ya, Sekolah STIH berarti yang benar ya. Pokoknya biologi lah, intinya dari ITB itu, di mana membangun sebuah aplikasi yang di awalnya sangat sederhana gitu, sehingga ketika dulu mengikuti sebuah kompetisi nasional di mana saya menjadi juri, saya sendiri mengatakan tadi di grup juga saya katakan, saya tidak terlalu memberikan apresiasi yang tinggi gitu kepada teknologi yang diterapkan, karena ini adalah IoT sederhana, dan kemudian saya tidak melihat adanya kompleksitas teknologi yang diterapkan, karena ini kompetisinya teknologi. Tapi yang saya lupakan bahwa sebenarnya community impact-nya besar, itu community impact-nya besar. Dan apa sih itu? Ya saya sebut merek aja, namanya itu Evisery tentang perikanan. Awalnya rencana teman-teman ini, teman-teman biologi, alumni biologi ITB ini adalah sekedar mengotomasi proses memberi makan ikan, karena itulah masalah di petani ikan, peternak ikan, karena harus serempak dalam waktu yang sama, dalam dosis yang tepat, dan itu sulit. Apabila orang punya kolam 1-2 mungkin bisa, tapi ternyata pembudidaya ikan Indonesia itu ada lumayan ya, mereka ada yang punya katanya dalam satu lokasi 14.000 kolam gitu ya, ada yang punya 10.000 kolam, banyak sekali, dan dosisnya itu dan cara pemberian mengakibatkan kandungan nutrisi itu berkurang banyak, lalu ekses atau dampak lingkungannya katanya luar biasa besar, seperti pada pembudidaya karamba apung yang ada di danau Toba, Waduk, Saguling, dan banyak tempat lainnya, karena pakan itu berlebih diberikannya ukurannya adalah kira-kira gitu ya, tidak terukur dan terkuantifikasi secara sistematis gitu ya, dan tidak menggunakan sensor, lalu kemudian bahannya, pakannya sendiri itu juga kaya terhadap unsur protein yang akan berubah menjadi nitrogen, maka cemaran dari limbah pakan ikan ini yang mengakibatkan gangguan ekosistem di danau ataupun waduk tersebut ya, yang ditandai dengan sangat sederhana, kesehatan dari ekosistem air tawar yang ada di dalam itu atau sungai bisa dinilai dari kadar BOD-nya, biological oxygen demand-nya, dan itu berubah. Maka awalnya cuma begitu, bikin sederhana, dikontrol lewat SMS, itu pun sudah ada orang yang sangat terbantu. Lalu kemudian ternyata dikembangkan terus gitu, tidak hanya sekedar mengontrol pemberian pakannya, tetapi kemudian juga membantu mengontrol dan mengevaluasi sistem analisis kebutuhan dari ikan, lalu kemudian karakteristik yang muncul dari
ikan itu dipelajari sehingga nanti ketahuan ikan sudah kenyang apa masih lapar, dan seterusnya sampai pada akhirnya penyediaan pakan itu sendiri dan sampai kepada pembiayaan para pembudidaya untuk berekspansi atau mengintensifikasikan lokasi-lokasi yang telah dimiliki. Jadi ada fundingnya, lalu kemudian ada marketplace-nya, lalu kemudian ada pembangunan networking dengan end user. End user dalam hal ini kan tentu adalah konsumen besar gitu ya. Jadi ada pemipaan atau piping modelnya itu sampai bisa terdistribusi merata dari hulu hilir, itu semua dipikirkan dan semuanya itu bisa di-create sedemikian rupa sehingga sustainable, artinya punya daya dukung dalam pengertian memiliki nilai ekonomi gitu, sehingga Gojek masuk sebagai strategic partner, sebagai mitra investasi, sehingga nanti tinan-tinan yang kemudian ada di GoFood misalkan yang menyediakan menu ikan gitu ya, itu ikannya bisa diambil dari komunitas. Sehingga ini sebenarnya menjadi sebuah koperasi besar. Kata foundernya ini adalah sebuah koperasi besar di mana komunitas tersebut dengan awalnya berbasis teknologi, hari ini pun terus istiqomah mengembangkan teknologi, bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak orang, bisa membantu mengurangi dosa orang. Nah, ini yang menjadi concern saya, jadi sangat penting. Kenapa bisa membantu mengurangi dosa orang? Karena sebelumnya ada pemain perantara, di mana karena kita tidak punya gambaran tentang market, kita tidak tahu cara mendistribusikan ke sebuah market, dan market tidak tahu ada sumber-sumber produksi yang bisa menjadi jaminan bagi keberlangsungan penyediaan jasa atau produknya, gitu. Maka ada pemain-pemain perantara 2, 3, 4, 5 yang rata-rata terdorong gitu ya oleh sistem untuk menjalimi gitu. Kenapa? Karena dengan berbagai pertimbangan gitu, ketidaktransparan sebetulnya. Jadi saya pernah diceritai oleh kakaknya Mas Nanda bahwa sebenarnya sistem perdagangan itu tidak salah, bahwa ketika ada pemain perantara itu tidak salah dan itu haknya, karena ada mitigasi risiko, ada manajemen risiko yang sangat besar. Ketika orang beli jeruk nantang dengan harga 1.000 dan dijual 10.000, orang ini tidak kejam gitu loh. Kan kita beranggapan maklar itu kejam, buruk gitu ya, melakukan ijon, memberikan pinjaman modal di awal dengan perjanjian di muka bahwa harga jual yang secara eksklusif diberikan diskon misalkan 30% gitu, biasanya gitu. Nelayan juga demikian. Tapi sebetulnya tidak sepenuhnya benar sih. Jadi ada beberapa mungkin hal yang bersifat merugikan dan menyengsarakan. Tetapi sebagian besar juga telah melakukan mitigasi risiko karena ada kemungkinan tidak bisa diserap pasar, kemungkinan produk itu life cycle-nya pendek, lalu dia kehilangan modal kan. Jadi sebenarnya ada. Tetapi memang namanya manusia, ada bisikan syaitan di dalam hati sebelum mengambil sebuah keputusan. Kan allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Maka kita berlindung, kul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasir khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Kita berlindungnya di situ tentu saja. Karena kalau kita berada di posisi itu besar potensinya. Tapi ketika dibuatkan sebuah sistem transparan gitu yang historinya bisa terlihat, mungkin juga nanti bisa menerapkan konsep seperti blockchain, maka kita tahu gitu siapa yang membutuhkan, siapa yang memproduksi, dan jalur distribusi itu cost-nya sebenarnya berapa. Gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan, dan ini menutup peluang penipuan, sehingga tadi saya katakan mengurangi potensi orang berbuat dosa. Saya kira amalnya bisa menjadi amal jariah yang tidak berkeputusan karena menyejahterakan orang bisa nyekolahkan anak, tapi juga mencegah orang tadi yang terpenting dosa dengan menutup peluang untuk melakukan kecurangan gitu. Nah, maka kalau dilihat di sini gitu ya, orang bisa dapat pakan dengan biaya yang relatif rendah, orang bisa dapat ilmu tentang teknologi pembuatan pakan dan cara pemberian gitu ya. Lalu lingkungan terjaga karena tadi tidak adanya limbah yang kemudian justru menimbulkan perubahan pada ekosistem air tawar. Lalu kemudian konsumen pun diuntungkan gitu karena mendapatkan produk terbaik dengan harga yang paling affordable, artinya terjangkau dengan kualitas yang tidak diturunkan. Kenapa? Tercipta efisiensi dalam rantai pasok, dalam jalur distribusi, dan adanya transparansi antara produsen sampai ke end user. Nah, ini yang menurut saya ini menarik gitu menurut saya bahwa ketika kita tidak bisa berkerumun secara fisikal,
tetapi kita bisa berkerumun secara virtual, kita bisa melakukan satu proses perbaikan peradaban gitu. Dan ini ternyata bukan persoalan melek teknologi dan tidak, karena sebagian besar stakeholder yang kemudian bersama-sama membangun advisory sebagai bagian dari sebagai bagian dari konstruksi komunitasnya, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti teknologi gitu. Bahkan foundernya harus menggandeng seorang co-founder yang memang mengerti teknologi IT gitu, karena foundernya kan ahlinya di bidang hayati. Dan ini ada kepedulian untuk juga tidak hanya kemanusiaan sekali lagi, tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena melihat adanya potensi untuk polusi dan lain sebagainya. Nah, dari sini sebetulnya saya juga melihat, maka ketika kita berbicara tadi tentang kebutuhan lahan, misalkan, ini otomasi bisa terjadi gitu. Gambut itu semenjak tahun 1999-an, bahkan 1997 kalau seingat saya, sudah mulai diolah dengan pendekatan yang sebetulnya sangat baik, tetapi karena kebetulan manusia itu kerap lupa ya, dan kemudian adanya konflik kepentingan berkepanjangan, Indonesia kan gonjang-ganjing tuh di tahun 98, sehingga ada perubahan kepemimpinan dan juga perubahan arah kebijakan. Saya kira ini hal yang wajar lah dalam setiap perubahan. Sehingga upaya kita dulu untuk mengoptimalkan lahan-lahan gambut supaya menjadi lahan yang memiliki daya dukung dan juga menyokong produktivitas khususnya di dalam kebutuhan pangan itu terabaikan, bahkan akhirnya jadi sumber masalah karena kemudian kanalisasinya tidak dilanjutkan, maka tingkat kekeringannya, jadi gambut itu reservoir air yang paling bagus gitu, air permukaan paling bagus. Hampir seluruh permukaan gambut itu persentase sebaran airnya itu tinggi sekali, sehingga dengan air yang tinggi itu higroskopisnya tinggi, lignit ataupun batu bara muda yang menjadi bagian utama gambut itu tidak mudah terbakar. Nah, ketika setengah jadi gitu ya, air ini seorang dikanalisasi dan dikuras gitu sampai habis, lalu kegiatan tidak dilanjutkan karena perubahan kebijakan, maka air-air di lahan gambut itu banyak terkuras dan pada akhirnya menimbulkan masalah yang hari ini kita kenal sebagai karhutla, kebakaran lahan. Karena dengan panas saja yang ekstrim dari matahari atau sekedar puntung rokok ataupun pemicu lain gitu ya, gesekan antar dua benda saja gitu, ada percikan bunga api, itu bisa menjadi kebakaran karena batu bara kok dibakar gitu ya. Jadi ya terus dia bisa menyebar, dan semakin dalam itu lapisan batu baranya semakin tua, artinya memiliki MMBTU yang semakin tinggi. Nah, maka otomasi kanal itu bisa dilakukan gitu, karena sebetulnya gambut itu terendam, dikeringkan, perlu padi yang varietasnya bisa payau, sehingga kalau airnya kebanyakan tidak apa-apa, kalau airnya kebanyakan dikurangi, itu bisa, tapi bisa produktif secara pertanian, tetapi tetap tidak menimbulkan risiko untuk kebakaran. Nah, itu pakai apa? Teknologi kanal namanya. Teknologi kanal itu diatur dengan mikrokontrol, dengan motor penggerak terotomasi yang tentu saja bagian dari IoT itu kan, tinggal lewat aplikasi nantinya untuk melihat, mengukur, sensornya sudah ada, berapa sih sebetulnya kandungan air di lahan yang saat ini menjadi lahan padi payau tadi gitu. Nah, ini akan mengintegrasikan yang namanya Balai Benih Sukamandi, harus berpikir mencari padi yang memang punya daerah endemik di daerah-daerah dengan pH, dengan jumlah cairan cukup tinggi dan sebagainya, dengan struktur mineral, dengan komposisi mineral sesuai dengan lahan-lahan di rawa atau gambut. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum dengan Direktorat Bina Tekniknya yang juga memiliki balai-balai hidrologi memikirkan sistem kanal. Lalu mekanisasinya kan bisa melibatkan perguruan tinggi ataupun juga LEN kan, Lembaga Elektronik Nasional, PT Pindad, dan juga BOMA Bisma Indra. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau berpikir alam itu tetap terjaga gitu ya, lalu kemudian keseimbangan ekosistem terpelihara, kebutuhan manusia itu selama tidak berlebihan, memenuhi sekedar memenuhi kebutuhan dan mengacu tidak hanya sekedar pada reward approach ya, didekati hanya karena iming-iming atau hadiah, melainkan juga karena value based, karena nilai yang diyakini, itu panduan agama dan kemudian nilai kemanusiaan yang telah mewujud dalam bentuk budaya misalkan. Lalu kemudian juga goal direction-nya, jadi artinya dipandu oleh sebuah tujuan. Kalau manusia itu beriman dan bertakwa lalu berilmu, walazina utul ilma darajah,
insya Allah akan mengembangkan ketauhidan. Jadi artinya punya orientasi gitu di bahwa dalam setiap langkah yang dilakukan pasti tujuannya adalah menghadirkan kemaslahatan sebagai bagian dari perwujudan perintah bahwa wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, bahwa tidak lain tidak bukan setiap manusia atau setiap jin dan manusia diciptakan itu tujuannya beribadah, artinya menghasilkan kebaikan, sifatnya amanah, yang dihasilkan rahmah. Mungkin saya kira untuk kesempatan hari ini itu dulu karena sudah mendekati waktu maghrib di beberapa wilayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman yang telah bergabung di hari kedua ini. Insya Allah apa yang sudah disampaikan belum disimpulkan, karena saya baru bercerita tentang konsep sodakoh secara ilmu dan dunia yang berubah. Lalu apa yang bisa kita perankan sebagai Khalifah, sebagai makhluk yang telah dikaruniai kecerdasan dan kemampuan prokreasi, agar kita mampu menciptakan sebuah media sodakoh massal yang menghasilkan perubahan global. Dan yang terpenting sebetulnya ini adalah satu upaya kita untuk mencapai tujuan, menguatkan akidah, karena tujuan kita harus dilandaskan pada ketauhidan. Jadi saya kira mungkin kita sambung pada esok-esok hari. Terima kasih banyak pada Uda, pada Kang Agus dan teman-teman yang masih setia bergabung, Mas Nanda, selamat iftar, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.